Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat madrasah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh keberkahan tentunya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipertemukan dalam episode perdana podcast MTSN 1 Kota Bengkulu. Sebuah ruang inspirasi untuk berbagi cerita, berbagi wawasan, informasi, dan juga prestasi seputar dunia pendidikan dan pendidikan madrasah, khususnya pendidikan yang ada di MTSN 1 Kota Bengkulu. Saya Henggar Wicaksono, senang sekali bisa menemani sahabat madrasah pada kesempatan kali ini di episode perdana podcast MTSN 1 Kota Bengkulu. Nah, tentunya sahabat, episode perdana merupakan momen yang sangat spesial bagi kita, khususnya bagi keluarga besar MTSN 1 Kota Bengkulu. Oleh karena itu, sebelum kita melangkah lebih jauh, nah tentunya kita perlu nih bagaimana mengenal terlebih dahulu bagaimana arah dan tujuan serta cita-cita besar daripada madrasah yang kita cintai. Oleh karena itu sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yang akan kita bahas secara bersama-sama, yaitu tentang bagaimana sih visi dan misi daripada MTSN 1 Kota Bengkulu. Nah, untuk membahas tema tersebut, tentu kita akan belajar langsung dari orang yang paling memahami bagaimana sih arah, kebijakan, dan juga pengembangan madrasah yang kita cintai ini. Dengan penuh rasa hormat, telah hadir bersama kita Kepala MTSN 1 Kota Bengkulu. Beliau adalah Ibu Dr. Dinia MPDSI. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa. Sehat Ibu ya. Sehat. Selamat datang Ibu di podcast MTSN 1 Kota Bengkulu. Terima kasih banyak tentunya telah meluangkan waktu dan berkenan hadir bersama di podcast ini untuk bisa berbagi inspirasi bagi keluarga besar MTSN 1 Kota Bengkulu. Nah selanjutnya, sebelum kita mulai berbincang, khusus bagi sahabat madrasah, saya berpesan dan mengajak tentunya untuk terus menyaksikan dan menonton podcast ini sampai selesai. Baik, tanpa berpanjang-panjang, kita langsung saja akan membahas tema kita pada kesempatan kali ini. Sahabat, kita akan membahas tentang visi misi dan mengupas tuntas bagaimana sih visi misi daripada MTSN 1 Kota Bengkulu. Nah, kita langsung berdialog nih dengan Ibu, beliau Kepala MTS 1 Kota Bengkulu. Barangkali bisa menjelaskan Ibu bagaimana sih visi misi dan cita-cita besar dari MTSN 1 Kota Bengkulu. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Enggar. Sebelum itu saya menyapa dulu sahabat madrasah yang ada dimanapun untuk dapat menyaksikan podcast MT1 Kota Bengkulu ini. Ini adalah podcast perdana MT1. Tentu kami sangat mengapresiasi kegiatan ini. Semoga ini menjadi cara juga kami untuk menyampaikan pesan-pesan madrasah untuk pemirsa yang ada di seluruh Indonesia terutama, dan juga untuk seluruh kita yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan podcast ini terus kita laksanakan dengan baik, dan juga nanti kita akan berkembang terus bagaimana menjadikan podcast ini media bagi penyampaian informasi-informasi yang ada di MTS 1 Kota Bengkulu ini. Baik, Pak Enggar, kalau visi ini merupakan sesuatu yang sangat besar ya, suatu tujuan kita di dalam madrasah ini, impian-impian kita tentang bagaimana kita ingin membawa anak didik kita ini untuk 5 atau 10 tahun ke depan. Visi ini bukan sebuah pajangan saja atau kata-kata manis yang tidak ada artinya, tetapi visi ini merupakan tujuan bersama seluruh keluarga MTS 1 Kota Bengkulu ini untuk mencapai tujuan tersebut. Maka perlu adanya kerjasama dari seluruh elemen yang ada di MTS 1 Kota Bengkulu ini. Tentu visi MTS 1 Kota Bengkulu kita sudah tahu semua, visinya adalah
Nah, bagaimana terwujudnya peserta didik, seluruh stakeholder yang ada MT1 Kota Bengkulu ini beriman dan bertakwa, unggul dan peduli lingkungan. Nah, menarik sekali, Bu. Ada 3 poin besar di sana, yaitu beriman, bertakwa, unggul, dan juga peduli lingkungan. Nah, pertanyaannya, mengapa sih ketiga hal ini harus berjalan beriringan di madrasah kita ini? Terima kasih, Pak Enggar. Zaman sekarang, pintar saja itu tidak cukup. Iya. Kalau tidak punya etika dan adab. Karena itu sebaiknya itu berakhlak baik, kemudian juga dia pintar, unggul, itu yang paling bagus. Tetapi kalau dia berakhlak baik, tetapi tertinggal secara teknologi maupun secara akademik, itu juga akan membuat anak-anak kita ini tidak mampu bersaing di zaman sekarang. Karena itu di madrasah kita mengawinkan 3 hal tersebut, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian unggul, dan juga peduli lingkungan. Sehingga kita nanti dapat melahirkan pemimpin-pemimpin, mungkin ilmuwan yang hafiz dengan Al-Qur'annya, atau juga mereka ahli di bidang teknologi, tetapi mereka ahli di bidang teknologi yang jujur dan juga amanah. Artinya poin pentingnya adalah keseimbangan, Ibu ya. Tidak cukup hanya berakhlak saja, tapi dia tidak melek teknologi seperti itu. Poin pentingnya, sahabat, jadi keseimbangan di seluruh lini. Baik beriman, bertakwa, unggul, dan juga peduli lingkungan. Baik Ibu, visi yang luar biasa indah tentunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih cara kita bisa mencapainya visi itu? Bagaimana visi yang besar ini lalu diturunkan menjadi langkah yang lebih nyata, lebih konkret lagi dalam bentuk misi itu sendiri? Silakan Ibu. Terima kasih. Tentu semua visi itu adalah mimpi besar, Iya, betul. ya, sebuah mimpi yang besar. Nah, bagaimana kita untuk mencapai visi ini? Maka kita perlu adanya misi. Misi ini merupakan anak tangga kita untuk mencapai visi tersebut. Kami tentu membagi dari visi tersebut untuk menjadi aksi. Ada 3 pilar aksi yang kita laksanakan di madrasah. Pertama adalah pilar karakter dan keagamaan, di mana setiap pagi anak-anak ini sholat duha berjamaah, kemudian mereka doa dan zikir bersama, kemudian juga membaca Al-Quran. Itu setiap pagi dilaksanakan. Kemudian sholat zuhur dan asar berjamaah. Ini bagaimana kita menanamkan adab dan kesopanan juga dalam berkomunikasi di dalam keseharian mereka. Kemudian pilar kedua untuk mencapai visi tersebut, misi kami adalah tentang bagaimana kita menyelaraskan antara akademik dan non-akademik. Kami mendorong guru-guru ini untuk mengajar dengan metode yang aktif dan menyenangkan. Kemudian juga madrasah ini memberikan fasilitas yang sangat bagus ya untuk berbagai ekstrakurikuler yang ada di MT1 Kota Bengkulu. Bagaimana kita bisa nanti menggali potensi dari anak-anak kita yang dititipkan di MT1 Kota Bengkulu ini. Kemudian nanti mereka kan semuanya membawa cahayanya sendiri. Insya Allah nanti setelah tamat dari MT1 ini, mereka akan bercahaya dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri. Kemudian pilar ketiga adalah pilar peduli lingkungan. Nah, peduli lingkungan ini juga termasuk kepada peduli terhadap kurikulum, apalagi pada saat ini kurikulum di madrasah atau di Kementerian Agama, Enggar udah tahu nih kurikulum berbasis cinta. Nah, di berbasis cinta ini ada cinta lingkungan. Cinta lingkungan. Selaras dengan Kementerian Agama, ekoteologi. Nah, juga ada cinta ilmu. Nah, cinta
mata ilmu ini salah satunya tentu yang bisa kita terapkan di sini bukan hanya membaca saja, Iya. tetapi cinta dunia digital, tentang teknologi, sehingga nanti mereka bisa berselancar untuk mencari literasi. Pembelajaran Nah, anak. gitu. Betul. Alhamdulillah. Nah, gitulah Pak Enggar bagaimana nanti antara ekologi, teknologi, Selaras tadi Bu, berjalan bersama di selaras. satu kota Bengkulu. Iya, mudah-mudahan juga anak-anak kita nanti bersama dengan orang tua didampingi, mereka ini bisa membuat Iya. sebuah konten yang baik untuk solusi, bukan hanya konten-konten biasa, sehingga mereka menjadi lebih aware Iya. dengan adanya teknologi informatika ini. Nah, artinya visi dan misi yang sudah dijabarkan tadi bukan hanya sekedar teori saja Ibu ya. Nah, semua pilar ini tentunya langsung menyentuh dan dirasakan dalam keseharian siswa kita gitu Bu. Betul sekali Pak Enggar. Kami tentu ingin memastikan bahwa lingkungan belajar di madrasah kita ini adalah lingkungan yang aman, nyaman, sekaligus menantang mereka untuk tumbuh dan berkembang. Iya. Ya, sehingga mereka bisa menggali potensi diri. Iya, betul Bu. Tentunya untuk bisa mewujudkan visi dan misi ataupun cita-cita yang besar tadi tidak bisa hanya dilakukan oleh kepala madrasah ataupun guru-guru saja. Iya, benar. Nah, pertanyaannya bagaimana sih di sini peran daripada masyarakat dan orang tua dalam mendukung visi misi dari madrasah itu tadi? Silakan Bu. Tepat sekali Pak Enggar. Madrasah ini seperti sebuah ekosistem. Ya, kita ini ada guru, ada TU, ada siswa dan orang tua. Nah, semua ini adalah pilar utamanya. Maka kami sangat membutuhkan sinergi dari orang tua di rumah. Apa yang sudah kita biasakan di madrasah ini, nanti baik disiplin ibadah, kemudian berkata sopan, kemudian juga membatasi gawai, seterusnya, mohon didukung ya oleh orang tua dan dilanjutkan di rumah. Kemudian kolaborasi inilah yang menjadi kunci dari sukses yang sebenarnya. Jadi sukses kita ini sukses bersama. Artinya pentingnya kolaborasi dan kerjasama antara pihak sekolah dan Iya, juga masyarakat. Keberhasilan anak-anak tentunya tidak cukup hanya diserahkan sepenuhnya, walaupun kita tadi punya visi yang besar, punya misi yang luar biasa, kalau tidak didukung oleh orang tua dan masyarakat. Benar. Jadi ada kesinambungan ya Ibu antara pendidikan di sekolah dan pendidikan di rumah dengan orang tua, seperti itu. Benar. Tanpa dukungan orang tua, semua program-program yang ada di madrasah ini akan berjalan di tempat. Karena itu, kita menghimbau seluruh kelas sekarang untuk membuat komite kelasnya masing-masing. Sehingga mereka mempunyai keterlibatan di dalam menyelaraskan program-program Sekolah. madrasah, kemudian program kelas, program orang tua pun. Mereka kita libatkan di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di madrasah. Nah, sekarang kita udah merasakan sendiri bahwa wali-wali siswa merespon sekali kegiatan ini, dan pada tahun-tahun kemarin kita udah lihat antusias sekali orang tua dalam mereka menyelaraskan tadi, menyeimbangkan antara program madrasah dengan program kelas. Nah, mudah-mudahan ini kelas-kelas lain ya kan yang belum nanti akan lebih lagi untuk berkembang juga, tumbuh bersama untuk bagaimana visi dan misi madrasah tadi bisa tercapai dengan sempurna. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung obrolan Bu. Iya, oke. Nah, sebelum kita tutup, barangkali ada nggak pesan-pesan khusus untuk para guru-guru kita, untuk staf, untuk siswa, dan juga orang tua yang terus menjalin kerjasama dengan kita? Silakan. Ya, terima kasih. Tentu kita punya ya pesan-pesan pertama untuk anak-anak kita. Untuk anak-anakku tercinta, Ibu mengajak kalian, gantungkanlah cita-cita kalian setinggi bintang di langit. Dan jadikanlah madrasah ini tempat kalian menjadi pribadi yang hebat dan kuat
tempat kalian menimpa ilmu pengetahuan. Nah, untuk rekan-rekan pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di madrasah, tentunya saya mengucapkan terima kasih atas seluruh dedikasinya terhadap madrasah ini yang tanpa lelah pagi, sore, siang, malam, bagaimana mereka mengapresiasi seluruh kegiatan yang ada di madrasah ini menjadi lebih baik lagi. Dan mari jaga niat dan konsistensi kita untuk terus mendidik anak bangsa ini. Kemudian juga untuk orang tua, nah mari kita ini beriring sejalan, kemudian bergenggaman tangan, mari kita titipkan masa depan anak-anak kita ini pada usaha dan doa kita. Mungkin pada hari ini juga untuk yang akan datang. Semoga anak-anak kita ini memang betul-betul sesuai dengan visi madrasah tadi, yaitu visinya beriman dan bertakwa, unggul dan peduli lingkungan. Luar biasa sekali Bu, terima kasih banyak. Ini sudah hadir di podcast MTSN 1 Kota Bengkulu. Terima kasih banyak atas informasi yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Iya, sama-sama Pak Enggar. Terima kasih juga sudah memfasilitasi obrolan kita pada hari ini. Iya, Perdana ini harus banyak yang nonton ini, ya kan? Nah, karena itu sahabat madrasah yang ada dimanapun berada, maka tonton terus podcast MT1 Kota Bengkulu. Iya, khususnya warga MTSN 1 Kota Bengkulu. Iya, jangan lupa ada episode 2, 3 dan seterusnya. Insya Allah. Nah, oleh karena itu ayo semangat ya Pak Enggar. Siap Ibu. Kita bersama-sama dengan tim berbagi inspirasi melalui podcast kita ini. Podcast kita yang luar biasa ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast MTSN 1 Kota Bengkulu, Islami, unggul, berprestasi, berwawasan global.